Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran untuk menjalani ibadah di bulan yang mulia ini. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Dr. Haji Sri Utaminingsih dan yang saya banggakan rekan-rekan sejawat saya. Nah, perkenalkan, nama saya Legista. Saya dari kelompok 4. Saya tidak sendiri ya. Saya ini bersama rekan kerja saya yaitu Bapak Ading Sunarto yang sebelumnya telah memaparkan video pembelajaran terkait materi perkembangan ilmu zaman modern sampai kontemporer. Nah, saya akan melanjutkan materi pembelajaran tersebut. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa filsafat itu ada 6 generasi gitu ya, ada 6 generasi. Nah, yang pertama itu ada zaman Yunani kuno 1, yang kedua ada zaman Yunani kuno 2, yang ketiga ada zaman pertengahan, yang keempat ada zaman Renaissance, yang kelima ada zaman modern, dan yang keenam ada zaman kontemporer. Jadi zaman modern dan zaman kontemporer ini dia itu zaman-zaman terakhir gitu, setelah ada zaman Yunani kuno 1, kuno 2, pertengahan, Renaissance. Nah itu. Nah, baik, kita akan bahas tentang zaman Yunani kuno 1. Nah, zaman Yunani kuno 1 itu tokoh-tokoh filsuf yang terkenal itu ada Thales, Pythagoras, sama Socrates. Nah, Thales ini hidup pada tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi. Thales ini kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa atau Yesus terlahir. Muncul sosok pertama dari Tridente Miletus, yaitu Thales yang menggebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu sebagai saudagar filosof. Nah, jadi Thales ini dia itu lahirnya sebelum 600 tahun sebelum Nabi Isa atau Nabi Yesus Kristus lahir. Kalau misalnya untuk agama Kristen itu Nabi Isa itu sebagai Bapak Yesus atau Bapak Tuhan gitu ya. Nah, sebagai saudagar filosof, Thales amat gemar melakukan rihlah. Ia bahkan pernah melakukan lawatan ke Mesir. Thales adalah filsuf pertama sebelum adanya Socrates. Nah, jadi Thales itu merupakan filsuf pertama atau bapak filsafat pertama sebelum adanya Socrates. Menurutnya, zat utama yang menjadikan dasar segala materi itu adalah air. Nah, menurut pendapat Thales ini, zat utama yang mendasari segala materi itu adalah air. Nah, ini pendapat atau filsafat dari Thales. Nah, menurut Thales ini arke alam semesta itu adalah air, perennial problems atau significant question. Terus konsep tentang perkembangan evolusi genesis. Nah, Thales ini dia itu berpendapat bahwa konsep tentang perkembangan evolusi genesis juga. Nah, yang kita ketahui evolusi itu yaitu kalau misalnya kita belajar biologi di kelas 12 itu ada materi tentang evolusi. Jadi evolusi itu kayak mempelajari tentang sejarah pembentukan muka bumi sebelum adanya kehidupan itu bagaimana gitu kan. Sebelum adanya makhluk hidup itu kan mulainya pembentukan bumi dulu ya. Pembentukan bumi itu kan banyak juga ada berapa zaman gitu kan. Nah, itu di evolusi itu dijelaskan seperti itu. Yang selanjutnya filsuf yang terkenal yang selanjutnya itu ada Pythagoras. Nah, Pythagoras ini hidup pada zaman 580 sampai 500 sebelum Masehi. Nah, Pythagoras itu yang biasa kita kenal itu teori-teorinya yaitu teori Pythagoras di pelajaran matematika ya. Nah, Pythagoras ini lahir di Samos, daerah Loni, tetapi kemudian berada di Kloton, Italia Selatan. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Nah, dikenal sebagai Bapak Bilangan, dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah Teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotesa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kakinya, sisi-sisi siku-sikunya. Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras
karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara sistematis. Nah, Pitagoras ini dia itu filsufnya itu tentang dalil Pitagoras. Yang kita ketahui Pitagoras itu ada di pelajaran matematika ya, teorema Pitagoras. Misalnya kayak gini, A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Nah, itu merupakan teori Pitagoras. Yang selanjutnya ada teori bilangan, genap, ganjil, primer, number, hubungan natural number, dan bilangan ganjil. Selanjutnya ada pembentukan benda berdasarkan segitiga. Yang terakhir hubungan nada dan panjang dawai. Nah, ini merupakan filsuf yang dikembangkan oleh Pitagoras. Nah, yang selanjutnya itu filsuf yang ketiga di zaman Yunani kuno 1 itu ada Socrates. Nah, Socrates ini dia itu hidup pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Nah, yang kita ketahui itu Socrates itu lahir di Athena. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat. Nah, jadi 3 ahli filsafat ini ada Socrates, Plato, sama Aristoteles gitu. Jadi Plato ini merupakan murid dari Socrates dan Aristoteles ini merupakan murid dari Plato gitu. Socrates adalah yang mengajar Plato dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Nah, Socrates ini saya ketahui itu dia meninggal itu karena dihukum mati oleh rakyat yang ada di Athena gitu, karena menurut sumber yang saya baca itu Socrates ini katanya diisukan menyebar ilmu-ilmu yang gak benar gitu kan, membuat pemuda-pemuda di Athena itu kayak pokoknya seperti itu deh. Itu Socrates gitu. Socrates ini dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum. Nah, 12 periode setelah Socrates ini disebut dengan zaman keemasan keilmuan bangsa Yunani. Nah, peninggalan dari Socrates ini dia tidak meninggalkan tulisan. Lalu dia meninggalkan meotika, teknik ilmu kebidanan, metode dialektika. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas itu yaitu zaman Yunani kuno 2. Nah, di zaman Yunani kuno 2 itu filsuf-filsuf yang terkenalnya ada Demokritos, Plato, sama Aristoteles. Demokritos itu hidup pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Dia itu meninggalkan ilmu-ilmunya yaitu konsep materialistik monistik atau yang biasa kita sebut itu atom. Kalau misalnya atom itu biasanya dipelajarin itu di mata pelajaran kimia atau IPA ya. Atom itu unit struktural terkecil dari makhluk hidup gitu. Dari atom misalnya, terus dari atom itu menjadi molekul, dari molekul menjadi organel sel, terus sel, habis sel itu jadi jaringan, terus dari jaringan-jaringan membentuk organ, dari organ membentuk sistem organ. Nah, seperti itu sampai jadinya makhluk hidup gitu. Nah, yang selanjutnya itu konsep dinamika perkembangan, prinsip dinamika. Nah, ada lagi yang ditinggalkan oleh Bapak filsuf Demokritos ini ada konsep murni ilmiah, gerak intrinsik, dan konsep kebetulan tanpa tujuan. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua tokoh filsuf pada zaman Yunani kuno 2 itu adalah Plato. Dia hidup pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Nah, yang sebelumnya saya jelaskan bahwa Plato ini merupakan murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal itu adalah Republik Politeia, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Selain itu, ia juga menulis tentang hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama. Sumbangsi Plato yang terpenting tentu saja adalah ilmunya mengenai ide dunia fana. Ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Nah, itu berdasarkan filsuf
Plato. Nah, yang diwariskan itu apa? Yang diwariskan itu the one x the money, being x becoming, dunia ide x dunia kenyataan. Kepastian matematik adalah kesempurnaan ide. Nah, ini menurut teoritis dari Plato. Yang selanjutnya itu ada Aristoteles. Nah, Aristoteles ini merupakan murid dari Plato. Dia hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Nah, ilmu-ilmu alam ini yang megang itu dari Aristoteles, kayak ilmu biologi, gitu kan, fisika, metafisika, etika, politik. Nah, itu bidang ilmu alam. Ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Sementara itu, di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Nah, itu. Ini ilmu-ilmu yang ditemukan oleh Aristoteles, yaitu metafisika, being as being, logika, inferensi, silogisme, premis, conclusion, dan biologi atau observasi. Nah, yang selanjutnya yang mau kita bahas itu adalah zaman pertengahan. Nah, di zaman pertengahan ini aktivitas ilmu diabadikan ke agama Anskila Theologia. Perkembangan peradaban Islam itu pada zaman pertengahan ini ada Bani Umayyah, astronomi, ilmu astronomi yang dia kembangkan, ada Khalifah Al-Makmum, ada aljabar, aritmatika, desimal. Nah, ini merupakan ilmu matematika ya, aljabar, aritmatika, desimal. Itu dibawa oleh Khalifah Al-Makmum. Terus ada Omar Khayyam. Ilmu yang dikembangkan itu ada perbintangan, matematik, persamaan pangkat 3. Dan Ibnu Sina ini sama Al-Razi ini dia itu mengembangkan ilmu kedokteran. Ilmu yang ditemukan itu adalah ilmu kedokteran. Sama tokoh Al-Idris itu adalah dia menemukan peta. Selanjutnya itu ada zaman Renaissance. Di zaman Renaissance ini tokoh-tokohnya itu ada Roger Bacon, dia itu menemukan pengalaman empirik, ada Copernicus, heliocentrisme, Tycho Brahe, komet lintasan Kepler, dan juga Johannes Kepler, gerak benda angkasa lintasan elips, sama Galileo Galilei. Dia itu menemukan observation, elimination, prediction, measurement, sama eksperimen. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas ini adalah zaman modern dan zaman kontemporer. Nah, di zaman modern ini tokoh-tokoh yang kita kenal itu ada Rene Descartes, Isaac Newton, Charles Darwin, sama J.J. Thomson. Rene Descartes. Nah, dia itu mengembangkan ilmu ortogonal coordinate, sistem analitik, geometri, metode berpikir filsafat, fenomenologi. Nah, sedangkan Isaac Newton ini dia itu ilmu yang dikembangkan itu ada teori gravitasi, kalkulus, diferensiasi atau integral, sama optik. Selanjutnya ada Charles Darwin. Ini dia mengembangkan materi teori evolusi, struggle for life, survival of the fittest. Dan selanjutnya J.J. Thomson itu dia itu menemukan elektron. Nah, yang selanjutnya itu ada zaman kontemporer. Zaman kontemporer itu spesialis ilmu sampai subspesialis. Sintesis antar bidang ilmu, yaitu di zaman kontemporer ini adanya ilmu bioteknologi, psikologistik. Nah, bioteknologi itu ilmu tentang jadi apa ya, kayak antara makhluk hidup dengan teknologi gitu. Jadi kayak misalnya kayak pembuatan tempe, yogurt gitu kan. Terus
buatan fermentasi gitu. Nah itu baru ada makanan olahan pangan itu karena adanya bioteknologi, kayak misalnya untuk pembuatan vaksin atau apa. Ini kan antara penggabungan antara makhluk hidup dengan teknologi. Nah selanjutnya di abad modern didahului oleh gerakan Renaissance, kelahiran kembali, dan Aufklärung, pencerahan yang menyadarkan manusia akan otonominya sebagai animal rasionale. Kehidupan tidak lagi didominasi oleh agama Kristen, gereja Katolik. Manusia yang menentukan tata kehidupan dunianya. Ditandai dengan munculan aliran-aliran epistemologi, rasionalisme, empirisme, kritisme, idealisme, positivisme, fokus pada masalah pengetahuan. Muncul tokoh-tokoh René Descartes, John Locke, Francis Bacon, Immanuel Kant, Hegel, Auguste Comte, dan sebagainya. Muncul krisis budaya dan revolusi keagamaan, revolusi ideologi, liberalisme, sosialisme, materialisme, revolusi politik, revolusi Prancis, revolusi ilmu, geokentrisme menjadi heliokentrisme, revolusi industri, ditemukannya mesin-mesin produksi, revolusi sosial sampai Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi di abad kontemporer ini setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang adanya ketimbulan kecemasan dan absurditas sejarah. Muncul aliran-aliran epistemologi corak baru, fenomenologi, eksistensialisme, filsafat hidup, pragmatisme, neo-marxisme, dan yang baru itu adalah teori kritis. Nah, abad ini juga ditandai dengan kecenderungan aliran-aliran ini untuk anti-rasionalisme, anti-positivisme, anti-intelektualisme, anti-determinisme. Mengkritik epistemologi pada abad modern sebagai pandangan partai deterministik satu dimensi. Epistemologi dikaitkan dengan masalah hidup manusia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya menjelaskan materinya ini karena saya juga kurang begitu paham tentang filsafat pendidikan, masih sambil belajar gitu. Jadi saya sambil baca-baca juga gitu. Baca dari referensi. Nah, untuk kritik dan saran bisa melalui WhatsApp atau diskusi di forum LMS gitu ya. Nah, mungkin itu saja. Saya mohon maaf untuk kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.